Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16B akan menampilkan sosiodrama penjajahan Jepang. Perkenalkan, nama saya Azam. Saya sebagai Peran saya Soekarni. Perkenalkan, nama saya Sensa. Peran saya tentara Jepang dan Muhammad Ali. Perkenalkan, nama saya Omar. Peran saya tentara Jepang dan Zero Saleh. Perkenalkan, nama saya Nagata. Peran saya Jenderal Imam Muhammad Soekarno. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kaisar. Saya berperan sebagai rakyat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kaisar. Saya berperan sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Fatia. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Aira. Berperan sebagai rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya berperan sebagai rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Humaira. Saya sebagai narator. Selamat menyaksikan. Udah yuk, ya. Scene pertama, silakan Bang. Nanti. Oh, pegang satu. Pegang. Nah, sih. Di sini Fatih jangan terlalu maju. Oh, benerin dulu tolong. Tes. Itu bunyi nggak? Bunyi. Udah. Tes. Cek. Udah ikat gitu aja doang. Masa? Siap. Mana sini itunya? Ada punya peniti? Baca dulu. Sound system siap? Udah, yuk lanjut langsung. Jepang mendarat di 3 tempat, di Pulau Jawa, Banten, dan Indramayu pada tanggal 1 Maret 1942. Sebelum matahari terbit, Jepang mulai dan rembang. Akhirnya saya datang. Masing-masing dengan kekuatan Akhirnya saya sampai di sini. lebih kurang satu divisi. Akhirnya saya sampai di sini. Akhirnya saya sampai di Indonesia. Oke, udah keluar. Kaisan. Hai, Kaisan. Hei, apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sudah tahu kalau pasukan ini terbuka yang atas? Iya, bahkan aku juga ikut menyambut mereka. Aku juga sudah tahu. Aku berharap agar mereka bisa mengembalikan keadaan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga saja. Udah. Ya, kita hanya bisa berharap. Aku juga harap begitu. Selamat untuk kita. Melihat pengharapan rakyat Indonesia yang begitu besar kepada mereka, membuat Jepang semakin menarik simpati rakyat Indonesia. Dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembar-gemborkan sebagai kemenangan bangsa Asia. Maju, woi, maju, udah ayo. Enggak, Kaisar udah enggak. Kaisan maju kan dia rakyat. Oh iya deh. Selamat untuk kita semua, karena kita telah mengalahkan bangsa Barat. Yeay, terima kasih. Hidup Jepang, hidup Jepang, hidup Jepang. Dengar. Karena kita telah mengalahkan bangsa Barat, maka kalian boleh mengibarkan bendera Indonesia dan jangan lagi menggunakan bahasa Belanda. Itu bendera itu. Ya, itu mah ntar bendera terakhir. Tidak ketiga dan apa tujuannya? Belum, lu dulu nih. Baiklah, organisasi ini akan mempermudah mereka
Dan yang terakhir untuk mempermudah kalian meraih kemerdekaan, kami telah mendirikan organisasi Gerakan 3A. Apa itu Gerakan 3A dan apa tujuannya? Tempelin. Lanjut. Ini akan organisasi ini akan mempermudah kalian meraih kemerdekaan. Kami akan membantu dan mengumpulkan pendidikan kalian. Maka dari itu kalian semua dianjurkan untuk ikut. Baiklah, jika itu untuk meraih Kok belum diedit sih? kami akan ikut organisasi ini. Baik. Kita sama-sama mengucapkan semboyan Gerakan 3A. Jepang Jaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia. Yeay, oke. Setelah berhasil mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang pun mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia memperbudak rakyat Indonesia melalui Romusha. Gelas mana gelas. Oke. Aisan tuh yang ini. Ayo, Aisan. Kenapa kalian duduk santai seperti itu? kami Kami capek Tuan, kami ingin minum. Apa kalian pengen minum? Oke tuh. malu. Dia nggak apa. Nih minum. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuan, air segini tidak cukup untuk menghilangkan rasa haus kami. Sudahlah minum air. Cepat minum. Mahasiswa kan saya kasih minum. Maju. Kasih. Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Begini Jenderal, mereka tidak mau bekerja dan pecahin saja begitu. Bunuh saja mereka. Gak apa. Udah bagus udah. Jangan lebar! Udah yuk, 1, 2. Udah, tembakan. Sabar. Jangan lebar! Mati. Oh my god. Oke, nggak apa. Oke, lanjut. Bagus. Udah bangun. Udah bangun. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik dan kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Sehingga Jepang membentuk BPUPKI untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang. Namun, BPUPKI dibubarkan karena tidak berhasil merumuskan dasar negara. Panitia 9 juga tidak berhasil. Akhirnya, Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membangun Komite Nasional. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, di Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh persekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Ternyata membawa dampak buruk bagi Indonesia. Pihak Jepang bingung, lalu Jenderal Terauchi mengundang 3 tokoh pergerakan nasional untuk ke darat Vietnam yang diutus oleh Jenderal Koiso. Sementara itu di tanah air terdengar kabar bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Berita ini cepat tersebar di kalangan pemuda dan mereka langsung menemui Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera memerdekakan Indonesia. Para pemuda pun sepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Maju, Omarnya mana, woi? Jangan dia tadi sensor. Ternyata sensornya di situ. Begini. Aljam punya aljam. Nih. Sebentar. Buruan lama. Jadi kalau kita akan kembali. Kok itu? Begini, maaf sebelum kami
semua saudara sekalian ke sini. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Udah kembangkan kembali. Sabar kami tahu pergaulan tidak sama, tapi semua yang memerlukan waktu. Benar kami akan mengusahakan semuanya secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Baiklah, kami serahkan. Baiklah, kami serahkan semua kepada Anda. Para golongan tua mengadakan pembicaraan mengenai pelaksanaan proklamasi. Dan sepakatlah golongan tua dan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi tersebut di Jakarta. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan Rengas Dengklok kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno berserta Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo pun membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Naskah teks proklamasi diketik oleh Said Melik dan ada beberapa yang diubah yang dianggap kurang tepat. Pada hari itu juga, tepatnya Jumat 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para warga pun berbondong-bondong menuju ke kediaman Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, udah selesai. Sabar. Oke, selesai. Udah. Maju lagi, woy. Disuruh pakai sama Bu itu. Gak usah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.